Pada hari Minggu kemarin kita telah merayakan misteri Allah Tritunggal Maha Kudus, yaitu tidak lain adalah misteri kasih. Oleh karena itu, aku rasa akan sangat menarik untuk melanjutkan diskusi kita dengan bertanya pada Santo Thomas Aquinas, apa sih yang membuat orang mengasihi? Sekali lagi aku ingin menyampaikan apa yang dimaksud oleh Santo Thomas dengan kasih atau love. Love is the appetite to good. Kasih itu menghendaki hal yang baik. Oleh karena itu, menurut Santo Thomas, ada 3 alasan yang bisa menyebabkan kasih. Yang pertama, kebaikan. Tidak ada orang yang tidak menginginkan kebaikan. Namun, tidak semua orang benar dalam memilih apa yang baik untuk dirinya. Mengapa kebaikan ini bisa menyebabkan kasih? Ketika Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya, Allah mengatakan bahwa semua ciptaan ini baik. Dengan kata lain, Allah telah menanamkan kebaikan di dalam semua ciptaan. Santo Thomas menggunakan istilah connaturality, sesuatu yang natural, yang alami di dalam diri kita dan segala ciptaan lainnya yang kita dapatkan dari pencipta kita, yaitu kebaikan. Namun ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan kita dengan Allah yang adalah kasih dan kebaikan itu sendiri terputus. Dan salah satu efek dari dosa ini adalah kita cenderung memilih hal-hal yang baik di dalam ciptaan daripada memilih kebaikan yang tertinggi di dalam Sang Pencipta. Lalu jika semua orang pasti mencari kebaikan, pertanyaannya adalah mengapa masih ada orang jahat di dunia ini? Jawabannya sederhana, karena si iblis akan menggoda kita dengan menggunakan hal-hal yang kelihatannya baik. Ada suatu kutipan yang menarik dari Santo Basilius Agung. Neraka tidak bisa dibuat menarik, maka si iblis akan membuat jalan menuju neraka menjadi menarik, menjadi terlihat baik. Lalu yang kedua adalah pengetahuan dan knowledge. Alasan penyebab kasih yang pertama adalah kebaikan. Namun pada tahap awal, kebaikan itu harus masuk terlebih dahulu ke dalam pikiran kita. Harus kita kenal, harus kita pahami bahwa hal itu adalah baik. Oleh karena itu, menurut Santo Thomas, pengetahuan atau pengenalan adalah penyebab kasih. Jadi pada tahap awal, pengetahuan ini akan menyebabkan kasih. Namun seiring berjalannya waktu, bisa jadi sebaliknya. Kasih yang akan menopang pengetahuan. Santo Thomas mengatakan bahwa sangat mungkin kita bisa mengasihi sesuatu lebih sempurna daripada pengetahuan kita. Contoh konkretnya bisa kita lihat dalam hubungan suami istri. Jika tidak saling kenal, pasti mereka nggak akan pacaran. Dan sebelum PDKT, pasti pertama kali yang dilakukan adalah kenalan. Jadi pengenalan dan pengetahuan adalah awal mula dari kasih. Lalu seiring berjalannya waktu, kasihlah yang akan berbalik menyempurnakan pengetahuan. Suami dan istri yang sudah menjalani hidup pernikahan yang panjang akan memiliki tingkat pengenalan yang lebih akan satu sama lain. Tanpa perlu diucapkan, sang suami bisa tahu apa yang diinginkan oleh istrinya. Sang istri bisa tahu apa yang dibutuhkan oleh suaminya. Contoh lainnya lagi, seorang yang setia datang ke gereja, rajin ikut misa, rutin adorasi, aktif melayani umat di paroki, bisa saja memiliki kasih yang lebih tinggi kepada Allah daripada seorang teolog, seorang sarjana yang memiliki pengetahuan yang lebih. Akan tetapi, pada tahap awal, keduanya perlu mengenal terlebih dahulu siapakah Allah itu. Lalu, alasan penyebab yang ketiga adalah kesamaan atau likeness. Kita mungkin sering mendengar frase opposites attract. Ya, dua hal yang berbeda, dua hal yang saling bertolak belakang itu akan saling menarik seperti magnet. Dalam situasi tertentu mungkin hal ini bisa kita lihat. Orang yang tinggi suka sama yang pendek, orang yang ngomongnya cepat suka sama yang pendiam. Akan tetapi jika kita melihat lebih dalam lagi, kita akan melihat bahwa sebenarnya apa yang membuat rasa ketertarikan ini adalah kesamaan, bukan perbedaan. Nah, menurut Santo Thomas, kesamaan ini memiliki 2 tingkatan, yaitu kesamaan aktual dan kesamaan potensial. Kesamaan aktual adalah kesamaan yang nyata, kesamaan yang ada. Misalnya, memiliki hobi yang sama,
selera musik yang sama. Kesamaan aktual ini akan memunculkan kasih persahabatan. Karena aku melihat kesamaan diriku dengan sahabatku, maka aku pun mengasihi dia sama seperti diriku sendiri. Aku menghendaki hal yang baik untuk sahabatku, seperti aku menghendaki hal yang baik untuk diriku sendiri. Santo Thomas menyebut kasih ini dengan istilah benevolent love. Lalu tingkat kesamaan yang kedua adalah kesamaan potensial, yaitu kesamaan antara apa yang aku inginkan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain atau suatu benda lain. Misalnya, ketika aku lapar, aku suka banget makan Indomie, karena Indomie itu enak dan bikin kenyang. Contoh lain lagi, kita sering melihat ini di dalam film-film atau drakor-drakor zaman now. Ketika orang miskin jatuh cinta dengan orang kaya. Ataupun kadang sebaliknya, orang kaya jatuh cinta dengan orang miskin. Sepintas yang terlihat adalah perbedaan di antara keduanya. Kok bisa ya yang kaya jatuh cinta sama yang miskin? Karena sebenarnya ada kesamaan potensial tadi. Apa yang diinginkan dengan apa yang sudah dimiliki oleh orang lain. Orang yang miskin pasti ingin kaya, makanya dia tertarik dengan orang yang sudah kaya. Orang yang kaya bisa jadi hidupnya penuh tekanan, sehingga dia ingin hidup yang damai. Maka ia pun tertarik dengan orang yang hidupnya sederhana. Orang yang jahat bisa tertarik dengan orang yang baik, karena dia ingin merubah hidupnya seperti orang baik itu. Jadi ada kesamaan antara apa yang aku inginkan, potensial, dengan apa yang sudah dimiliki, aktual, di dalam diri orang lain. Santo Thomas menyebut kasih ini sebagai concupiscence love, kasih konkupisensi. Dalam kasih konkupisensi ini, aku menghendaki hal yang baik untuk diriku sendiri, untuk kebaikan diriku sendiri. Jika orang yang aku kasihi sudah tidak memiliki apa yang aku inginkan, maka tidak ada lagi kesamaan potensial, sehingga kasih yang ada pun bisa hilang. Nah, mungkin secara sepintas kita langsung mengambil kesimpulan bahwa, oh kalau gitu benevolent love is good, concupiscence love is bad. Namun ini hal yang sangat menarik dari Santo Thomas, khususnya ketika dia berbicara tentang theological virtues, iman, harapan, dan kasih. Rahmat karunia yang Allah berikan akan mengangkat dan menyempurnakan kedua bentuk kasih ini, benevolent dan concupiscence. Karena rahmat Allah tidak merusak atau menghancurkan apa yang secara natural ada di dalam diri kita, namun mengangkat dan menyempurnakannya. Contohnya, karunia harapan mengangkat dan menyempurnakan kasih konkupisensi dengan membuka mata kita untuk melihat bahwa Allah adalah kebaikan yang tertinggi dan yang satu-satunya bisa memuaskan apa yang kita inginkan. Allah adalah tujuan akhir yang kita harapkan. Karunia kasih mengangkat dan menyempurnakan kasih benevolence, kasih persahabatan antara kita dengan Allah. Kasih yang menjadikan kita bukan lagi sebagai hamba, melainkan sahabat Allah. Jadi inilah 3 hal yang bisa menyebabkan kasih menurut Santo Thomas Aquinas. Kebaikan, pengetahuan, dan kesamaan. Terima kasih, Tuhan memberkati.